tadi sudah ya kita bahas ya Bu, betapa kompleksnya nih desain rumah ini Bu. Sebenarnya ada berapa ruangan sih Bu untuk rumah ini? Kalau ruangan yang dimaksud kamar tidur itu ada 4. Kamar tidur ada 4. 1 di bawah, 3 di lantai 2. Tapi ruangan-ruangan lain ya ada ruang tamu, ruang makan, ruang duduk, ruang belajar, ya, ruang musola, terus ruang kamar mandi, mungkin ruang mandi, terus dapur sama pembantu. Tapi tampaknya sepertinya tiap-tiap ruangan itu memang nggak terlalu luas ya Bu ya? Ya, paling-paling cuma 3 kali 3 meter. Soalnya kan gini, tadinya kan sudah ada pohon. Pohon-pohon itu jaraknya antara pohon itu 3 meteran. 3 meteran. Jadi kita padahal berada di antara pohon. Jadi bentangan kita itu mungkin lebih kecil dari 3 meter. Jadi desain rumah ini menyesuaikan dengan letak-letak pohon. Pohonnya kita nggak tebal. Jadi apa? Rumah-rumahnya itu nyelip-nyelip gitu di antara pohon. Makanya kalau lihat tuh apa ruangnya tuh kayaknya mau nabrak-nabrak ya akibatnya begitu. Tapi memang kita niatnya nggak mau nebak pohon. Tapi saya lihat seperti memberikan ruang untuk pohon ya Bu ya. Betul. Di sisi-sisi pohon itu ada tembok ya. Tapi itu nggak mengganggu kualitas itunya Bu, kekuatan fondasi. Ya. Karena kita datang tuh pohon udah ada, mungkin akarnya tuh udah di dalam. Kita fondasinya mungkin lebih tinggi dari akarnya. Jadi dia nggak mengganggu lagi fondasi. Tidak mengganggu fondasi, tidak mengganggu pohon. Enggak. Jadi waktu kita bangun ini rumah, si pohon udah ada, akarnya udah kuat. Jadi fondasi kita tuh kelihatannya ada di atas si akar. Nggak apa-apa. Ini saya lihat juga rumah ini desainnya ini kebanyakan menampilkan bahan aslinya Bu. Jadi kalau ada batang nggak diplester, kalau ada kayu dibiarkan terlihat tetap coraknya. Memang seperti itu ya Bu ya? Iya, jadi kita menginginkan apa cantiknya tuh bahan kita perlihatkan. Makanya kalau kita lihat batu alamnya, ini ya batu alam, dinding, lalu langit-langit itu bambu juga kita tidak poles ya, batu bata tidak kita apakan, cuman memang di tempat-tempat yang ruangnya gelap, nah batu bata itu kita cat putih. Jadi memang kalau apa cantiknya si bahan kita perlihatkan kayak gitu Pak. Terus ya selain itu juga untuk udara semua jendela kan bisa dibuka, di atas itu semuanya bisa dibuka. Kalau suatu saat banyak orang terasa panas semua bisa dibuka. Nah kaca itu yang membantu tidak terlalu gelap. Tapi memang kalau misalnya langit-langit putih dan semuanya putih, mungkin kalau pasang lampu malam tuh lebih terang. Ini pasang lampu malam tuh nggak terlalu terang gitu. Tapi memang kesannya lebih enak, nggak terlalu flare gitu, nggak terlalu apa ya, mencorong gitu loh. Jadi agak remang romantis ya Bu. Ketika ada Bapak bisa menikmati. Iya, memang namanya Bapak ya saya bukan ya kita ya gitu ya. Senangnya yang nggak terlalu mentrong gitu ya, yang apa ya, nggak terlalu nyentrong lah, nggak terlalu gitu. Bu, untuk lantai atas itu sebagian besar itu dinding maupun lantai itu kan dari kayu ya Bu ya? Iya. Itu desainnya seperti apa dulu yang dirancang oleh Bapak sehingga kan katanya kalau kayu itu nanti ketahanannya itu kurang gitu Bu, itu di mana sih? Iya, memang pertama memang si hubungan-hubungannya yang mesti hati-hati ya, kan ada hubungan setengah-setengah istilahnya, ada hubungan biasa begini, jadi hubungan yang diperhatikan. Lalu berikutnya lockdownnya itu ya Bu ya? Betul, hubungan antar kayu itu ada macam-macam konstruksi. Nah itu yang harus diperhatikan sehingga dia pegang teguh tanpa paku gitu, tanpa paku dia sudah megang. Selain itu juga di tempat-tempat tertentu kalau dirasa bergerak gitu ya, itu Bapak tambahkan silang namanya ikatan angin, jadi harus dipegang. Kalau tidak dia bergerak, ngenceng jadi kayak jajaran ngenjang. Tapi ada beberapa bagian juga di dinding rumah ini yang tetap pakai coran ya Bu. Apakah itu hanya untuk artistiknya aja? Oh ada. Jadi gini ya, ada dinding juga. Dinding di atas, terutama di atas kayu itu. Oh yang itu ya, dinding corak beton ya. Itu memang dia seperti core, kalau kita sebutnya core inti gitu. Dia megang bangunan ini. Dia megang. Kalau nggak ada dia,
ini bisa-bisa goyang. Jadi bapak tuh ya gitu deh, ngerti soal-soal. Aku sih niru-niru aja. Mungkin pemirsa sulit membayangkan kalau kita nggak langsung melihat, ya ditemani nanti oleh Ibu Santi Ardi, bagian per bagian seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Santi Ardi tadi. Pemirsa, kita akan berkeliling. Bu, temani saya dan pemirsa itu ya. Mari pemirsa.